terjadinya akne akibat penggunaan masker, disebut sebagai mask acne ya. Bagaimana dengan hazmat? Apakah juga bisa menyebabkan masalah terhadap kulit? Tentu saja ya. Jadi hazmat ini kan banyak, ada yang terbuat dari berbagai bahan ya. Umumnya yang dianjurkan adalah bahan-bahan yang tidak bisa menyerap air ya. Jadi supaya bisa terbebas dari lendir-lendir pasien atau kontak tan yang lain ya. Nah, hazmat ini karena memang terbuat dari bahan-bahan yang tidak tembus air, menyebabkan kondisi di balik hazmat ini menjadi lebih panas ya, sehingga terjadi kulit bisa terjadi hiperhidrosis, jadi keringat berlebihan, menimbulkan masalah baru seperti dermatitis kontak iritan atau alergi, miliaria, ruam-ruam yang lain, atau bahkan infeksi jamur ya. Oke, ini contohnya ya. Ini dermatitis kontak ya, akibat penggunaan hazmat. Jadi pasien ini tidak tahan dengan bahan dari hazmat tersebut, juga miliaria ya, karena keringat yang berlebih, atau terjadi juga jamur ya pada gambar yang di bawah ya, kita sebut sebagai tinea corporis ya. Nah, sekarang apa tindakan perlindungan kulit untuk tenaga kesehatan profesional berkaitan dengan masalah COVID atau juga berkaitan dengan APD ya. Yang pertama adalah lakukan cuci tangan seperti yang biasa ya, ada tahap-tahapannya ya. Bagaimana kita cuci tangan, biasanya dilakukan 20 detik ya sekali cuci tangan. Nah, ini tentang pembersihan tangan ini kita bisa menggunakan dua macam cara, dengan sabun dan air atau dengan hand sanitizer. Tapi WHO itu menganjurkan selalu menggunakan sabun dan air ya. Baru kalau tidak ada sabun dan air, baru kita menggunakan hand sanitizer. Saya banyak melihat kasus di mana para masyarakat itu salah persepsi. Mereka lebih senang menggunakan hand sanitizer dibanding sabun dan air. Padahal hand sanitizer ini baru digunakan bila tidak ada sabun dan air. Nah, mengenai sabun banyak jenisnya, teman-teman sejawat apoteker pasti lebih mengerti di sini ya. Ada yang plain, ada yang antiseptik. Nah, dianjurkan adalah sabun yang mengandung pelembab ya. Juga hand sanitizer juga banyak macamnya. Tapi WHO menganjurkan menggunakan etanol atau isopropanol ya, dibandingkan jenis-jenis hand sanitizer yang lain. Ya, rekomendasi penggunaan hand sanitizer menurut Podolsky adalah bila tidak tersedia air dan sabun, gunakan hand sanitizer dengan kadar alkohol minimal 60%. Ya. Sebuah studi terbaru menunjukkan bahwa 76,8% profesional yang mengenakan sarung tangan selama 6 jam dan mencuci tangan lebih dari 10 kali sehari menunjukkan beberapa jenis cedera tangan ya. Nah, pada NMF atau Natural Moisturizing Factor, kulit dapat berkurang atau hilang saat mencuci tangan, sehingga diperlukan penggunaan pelembab yang dapat mempertahankan kelembaban dan mencegah kehilangan air transepidermal. Saya ambil dari Yamada ya, itu yang beredar di tahun baru ya, tahun 2020 ya. Ini jurnalnya ya. Jadi dianjurkan setelah kita menggunakan atau mencuci tangan, segera melakukan pelembaban tangan dengan menggunakan pelembab ya, pelembab ini ad libitum. Jadi tidak ada batasan ya. Jadi bisa kapan saja kita pakai ya. Nah, yang kedua, bersihkan kulit dengan sabun cair. Ini adalah untuk area selain tangan, jadi tidak hanya fokus terhadap tangan, juga wajah, badan, dan lain-lain gunakan dengan sabun cair. Tentunya juga dianjurkan dengan menggunakan sabun yang mengandung pelembab ya.
Yang ketiga, yang paling penting di sini adalah gunakan pelembab setiap hari, terutama untuk tangan dan wajah ya. Khususnya adalah setiap kita habis mencuci tangan harus segera memberikan atau menggunakan pelembab ya. Pelembab apa yang dianjurkan ya, atau yang direkomendasikan ya adalah pelembab-pelembab yang sesuai dengan jenis kondisi kulit. Biasanya pelembab yang ada di pasaran itu ada dua jenis ya, ada yang bentuknya krim, ada yang berbentuk lotion. Krim biasanya digunakan untuk area yang lebih kering atau kulit normal, sedangkan kalau yang lotion bisa digunakan untuk area yang luas atau kulit yang berminyak ya. Ini kaitannya nanti dengan jenis kulit, karena kalau kita salah menggunakan jenis pelembab itu bisa memicu terjadinya akne ya. Jadi teman-teman mungkin sejawat apoteker yang bekerja di apotik atau mendampingi para dokter di klinik-klinik kesehatan atau klinik kecantikan ini dapat menghimbau bagaimana cara memilih pelembab ini ya. Nah, pelembab yang disarankan adalah pelembab yang dapat mengganti lipid permukaan kulit yang tadi sudah diterangkan, terutama itu seramid ya. Sekarang selain seramid juga ada pseudoseramid ya, turunan dari seramid. Nah, pseudoseramid secara klinis efektif dalam memperbaiki dan mencegah kulit kering dengan cara meningkatkan hidrasi atau kelembaban kulit dan memperbaiki fungsi sawar kulit yang rusak. Tidak semua pelembab ya yang beredar di pasaran ini dapat mempunyai fungsi seperti ini ya. Ada yang fungsinya hanya sebagai oklusif ya, hanya melembabkan, atau humectan hanya melembabkan saja, tapi tidak memperbaiki fungsi sawar kulit yang rusak. Nah, kalau pelembab yang mengandung seramid atau pseudoseramid itu mempunyai fungsi tambahan ya, sehingga bisa memperbaiki fungsi sawar kulit atau barier kulit ya. Jumlah pengolesan untuk di tangan itu sekitar 1 gram atau 2 ruas jari per kali pengolesan untuk keseluruhan permukaan kulit kedua tangan ya. Pastikan juga selah jari terkena ya. Demikian juga untuk wajah disesuaikan dengan luasnya wajah. Tentu setiap orang beda-beda, ada yang wajahnya lebar, ada yang wajahnya kecil, jadi patokannya tidak sebanyak di tangan ya. Frekuensi penggunaan on demand ya, dan hindari pelembab yang mengandung pewangi dan bahan artifisial lain ya. Jadi disarankan adalah pelembab-pelembab yang mempunyai kriteria seperti yang baru diterangkan. Sekarang kita bahas mengenai pseudoseramid ya. Kenapa pseudoseramid dikatakan lebih dari sekedar pelembab ya? Pseudoseramid merupakan bentuk sintetis dari seramid dan profil keamanan dan kemanjurannya lebih baik dari seramid ya, dan harganya lebih murah ya. Jadi lebih lebih mudah atau masyarakat umum lebih gampang untuk membeli produk pelembab yang mengandung pseudoseramid karena terjangkau harganya ya. Dan pseudoseramid ini dapat memperbaiki fungsi barier kulit ya dengan cara meningkatkan kadar air dalam kulit dan mengurangi transepidermal water loss, serta meningkatkan kadar seramid kulit tanpa mengganggu seramid endogen, seramid yang sudah ada dalam kulit di sini ya. Jadi bagus sekali ya. Ini saya akan jelaskan beberapa uji klinis dari beberapa jurnal yang melakukan uji klinis pada menggunakan pseudoseramid ya. Yang pertama ya, penelitian yang dilakukan oleh Takahashi ya dari Journal of Cosmetic ya, Dermatological Science and Application. Di sini judulnya adalah aplikasi pseudoseramid memperbaiki kondisi kulit pada subjek yang rentan terhadap iritasi. Pada analisis foto menunjukkan
efektivitas